Sob, kalian bayar di aplikasi HCI ataupun Home Credit kalian sekarang. Karena aplikasi ini DC-DC-nya sudah tidak benar ya, mulai memeras para nasabah ketika datang ke rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan rezekinya. Di video kali ini saya akan membahas kalian stop bayar di aplikasi Home Credit ataupun HCI kalian sekarang. Karena ini para DC-DC-nya sudah tidak memenuhi SOP ya, penagihan tentunya. Dan di sini juga kali saya akan tetap selalu membersamai kalian tentunya dengan update-updatean terbaru seputar jasa penagihnya, seputar pinjaman online, resiko-resiko terbaru tentang aplikasi pinjol itu sendiri, supaya kalian mendapatkan info-info terbaru tentang solusi yang ada di pinjaman online ini, teman-teman. Apalagi edukasi itu juga penting, jadi kalian bisa mendapatkan informasi tentunya di aplikasi pinjaman online sendiri. Jadi bantu channel ini, silahkan klik tombol subscribe yang ada di bawah dan juga bunyikan notifikasi loncengnya supaya saat upload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuannya ya. Oke, kita lanjut membahas topik kali ini. Di sini ada salah satu nasabah yang memang konsultasi juga tetap melalui TikTok, karena saya membuka jasa konsultasinya melalui TikTok. Dia itu baru saja didatangi sang DC lapangan HCI ataupun Home Credit ya, yang kita lebih kenal adalah HCI ya. Nah, DC ini melakukan penagihan memang tidak sesuai SOP. SOP-nya kenapa? Karena mereka tidak membawa surat penagihan seperti biasanya. Makanya kalau kalian memang gagal bayar nih, salah satunya kalian misalkan didatangi oleh debt collector lapangan, aplikasi manapun, aplikasi apapun, pastikan kalian tanyakan tentang dokumen-dokumen yang harus dibawa mereka gitu. Itu harus lengkap gitu. Seperti di PT saya juga banyak yang memang itu diutarakan oleh ketua LSPPI, yaitu sang debt collector lapangan harus memiliki yang pertama ID card, surat penagihan, dan juga terutama adalah sertifikasi lembaga yang dikeluarkan lembaga LSPPI ya. Itu bentuknya seperti SIM, sertifikasi penagihan, bentuknya seperti SIM ya, surat izin menagih. Jadi kalau mereka tidak bawa itu semua, maka kita berhak juga bawa ke kantor polisi. Katanya seperti itu kata ketua lembaga LSPPI. Jadi ini salah satunya tadi baru saja konsultasi, yaitu DC lapangan atau pihak dari HCI itu sendiri tidak membawa surat tugas sama sekali. Dia hanya menunjukkan lewat handphone seperti biasa. Nah, itu kalian jangan takut, walaupun ya nasabahnya tadi ketakutan katanya karena memang seram-seram orangnya. Tapi sebenarnya dalam hukum kita nggak boleh takut, karena dalam hukum kita unggul. Kita nggak bayar pinjol, hukumnya cuma perdata. Tapi mereka melakukan penagihan ataupun tidak sesuai SOP, itu bisa hukum pidana. Nah, jadi ceritanya tadi itu memang tidak membawa berkas-berkas lengkap, dokumen-dokumen lengkap, dan memang nasabahnya itu tidak bisa bayar. Mereka itu menggencar terus melakukan penagihan, harus bayar dikarenakan nasabah takut tidak bisa membayar. Ujung-ujungnya si DC ini malah meminta uang untuk mereka, bilangnya minta uang ongkos untuk dibayar. Nah, ini sudah tidak benar. Kalian stop bayar aja di aplikasi itu jika memang pihak debt collector lapangan sudah melakukan tindakan seperti itu. Meminta uang ke nasabah secara pribadi bukan hal tentang penagihan utang, itu di luar hutang pihutang di aplikasi pinjaman online. Tujuannya katanya untuk ongkos. Mereka datang ke rumah itu sudah ada biaya operasional dari pihak perusahaan. Jelas lagi aplikasinya ataupun si DC-nya itu juga tidak membawa surat-surat ataupun dokumen lengkap dari perusahaan itu sendiri, hanya menunjukkan lewat handphone. Hati-hati. Ini bisa jadi oknum-oknum yang memang hanya punya data kalian yang gagal bayar, tapi mereka datang dan akhirnya juga ternyata meminta uang dikarenakan untuk bayar ongkos, katanya seperti itu, untuk uang bensin gitu kembali. Itu tidak diperbolehkan. Harusnya kalian berani menghadapi hal-hal seperti itu. Videokan orang-orang atau debt collector seperti itu supaya ditindak oleh pihak-pihak aplikasinya. Kalian tahu aplikasi HCI ataupun Home Credit itu sudah jelas aplikasi besar legal loh. Masuk slik OJK juga, berada di naungan OJK. Tapi jasa-jasa penagihnya seperti receh sekali ya. Minta ongkos bayar, kalau memang nggak bisa bayar silahkan katanya minta ganti rugi aja ongkos untuk jasa penagihan ini, katanya seperti itu. Wah, ini sudah tidak benar. Jadi kalian stop aja jika kalian mendapatkan hal-hal tindakan dari jasa penagih yang memang datang ke rumah
aplikasi manapun, semua aplikasi pun termasuk aplikasi ini, karena kasusnya seperti itu. Jadi kalian udah stop bayar aja, laporkan pihaknya, pihak DC lapangannya ke pihak aplikasi ataupun ke OJK langsung. Jadi kalian harus punya bukti juga, videokan jika memang ada DC datang ke rumah itu, supaya tidak semena-mena. Sebenarnya kalian videokan ini hanya sebagai bukti aja, supaya memang debt collector tidak semena-mena melakukan penagihan, bisa sesuai SOP, apalagi tidak membawa surat penagihan. Itu jelas divideokan, jadi kalian bisa unggul. Nanti jika mereka tidak mendokumen itu, kalian bisa usir aja teman-teman, seperti itu ya. Jadi ini sebuah informasi juga untuk teman-teman. Jadi kalian jangan takut, jangan malah takut. Kata saya juga, kita gak bayar pinjol hukumnya perdata, tapi debt collector malah lapangan melakukan penagihan tidak sesuai SOP, itu bisa tindak pidana, apalagi sampai memeras-meras seperti itu ke nasabah ya teman-teman ya. Oke, itu sedikit informasinya. Mudah-mudahan ini memberikan informasi untuk teman-teman, jadi bisa lebih cerdas lagi, lebih berani lagi menghadapi DC lapangan ataupun debt collector yang memang hanya sebagai oknum yang melakukan penagihan, yang memang hanya memanfaatkan nasabah-nasabah yang memang down ataupun ketakutan ya, dikarenakan mungkin tidak tahu menahu tentang yang namanya hukum-hukum pinjol ataupun memang tata cara SOP yang berlaku di dalam menagih hutang teman-teman ya. Oke, sedikit informasinya, mudah-mudahan bermanfaat. Like jika kalian suka, share video ini sebanyak-banyaknya teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian lebih tahu lagi. Dan juga yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini jika memang video-video saya bermanfaat untuk kalian semua. Oke, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.